Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat malam. Jadi ini sudah malam hari ya teman-teman, waktu liburnya hampir habis. Ini sudah sekitaran jam 7 lebih waktu Hong Kong. Siap-siap, jadi ini aku sudah pindah tempat, sudah di bawah gedung apartemen rumah majikan aku ya teman-teman. Jadi nanti jam 8-an kurang 5 menit aku naik ke atas teman-teman. Jadi memang waktu libur aku tuh sampai jam 8 malam. Nah teman-teman, jadi tadi itu aku sempat ngobrol rame-rame seperti biasa bareng teman-teman aku yang lainnya, lagi ngebahas yang lagi heboh ya teman-teman, di mana ada salah satu kejadian TKW Hong Kong yang diinterminate sama majikan. Jadi interminate itu adalah pemutusan kontrak secara sepihak dari majikan ya teman-teman, karena majikannya ini tidak mau memperkerjakan dia lagi di rumahnya. Kira-kira masalahnya apa? Jadi si majikannya ini nggak terima karena katanya si pembantunya ini atau si cece-nya ini didatangi oleh seseorang ke rumahnya ya teman-teman, di mana orang itu adalah orang yang tak dikenal ya teman-teman. Maksudnya si majikan ini nggak kenal sama si orang itu. Ternyata si orang itu adalah tamunya si cece-nya ini ya, si temen pembantunya ini ya teman-teman. Jadi mereka itu punya masalah pribadi, yaitu menyangkut hutang piutang. Nah sebut saja ya teman-teman, si yang berhutang itu si Mbak A dan yang menghutangi itu si Mbak B. Jadi si Mbak B ini datang ke rumah atau ke flatnya apartemen rumah majikan si Mbak A untuk menagih hutang yang katanya tuh jumlahnya $6.000, yang dijanjikan 3 minggu akan dibayar, tapi sampai 2 bulan itu tak kunjung dibayar teman-teman. Mungkin ada percakapan yang membuat si Mbak B ini jengkel karena dijanji-janjikan terus. Akhirnya si Mbak B ini nekat datang ke rumah majikan si Mbak A untuk bertemu dengan Mbak A, sekaligus untuk menanyakan uangnya, menanyakan janjinya, seperti itu kira-kira ya teman-teman. Nah jadi menurut dari sumber, di mana sumbernya itu dari orangnya sendiri yang melakukan siaran langsung di salah satu sosial medianya. Di situ dia berkata bahwa memang benar dia datang ke rumah si majikannya ini baik-baik ya, dengan sopan juga, dan pada saat itu juga memang kebetulan majikannya juga ada di rumah, dan majikannya bertanya, kamu siapa? Lalu dia menjawab, saya temannya si Mbak A. Lalu kamu ada urusan apa? Dia bilang, saya ingin meminta uang saya yang dipinjam oleh si Mbak A. Ditanya lagi berapa uang yang dia pinjam, $6.000. Terus si majikannya ini masuk ke kamar mengambil uang, lalu memberikan uang itu kepada si Mbak B. Terus si Mbak B nya ini disuruh pulang, cepatlah kamu pergi, dia bilang seperti itu ya teman-teman. Akhirnya si Mbak B nya ini turun ke bawah pergi. Nah menurut si Mbak B ini, urusan dia dengan si Mbak A ini sudah selesai. Karena apa? Karena uangnya sudah dibayarkan oleh majikan ya, meskipun dia sudah tidak tahu lagi nasib si Mbak A ini seperti apa. Ternyata dapat selang beberapa hari si Mbak A nya ini membuat status di salah satu grup BMI Hong Kong. Dia bilang dia diinterminate oleh majikannya dikarenakan si Mbak B ini datang ke rumah majikan untuk menagih hutang, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan ternyata atas kasusnya ini akhirnya ramai itu teman-teman, jadi perbincangan pro dan kontra antara sesama PMI yang ada di Hong Kong ya teman-teman, sampai beritanya itu viral kemana-mana gitu kan ya. Terus teman-teman, ternyata setelah selang beberapa hari kemudian si Mbak A-nya ini kembali buat status di grup yang sama, menyatakan bahwa dia diinterminate bukan karena masalah si Mbak B ini. Jadi dia itu diinterminate karena si majikannya ini mengetahui kalau si Mbaknya ini punya utang juga di salah satu bank di Hong Kong. Atas keterlambatannya membayar, akhirnya si pihak bank ini mengirimkan surat ke rumah majikan, dan majikannya itu tahu teman-teman. Jadi atas dasar itu majikannya itu menginterminate si Mbaknya ini. Jadi si Mbak A ini membuat status yang kedua dengan permintaan maaf karena sudah menuduh, bahkan menyebarkan foto si Mbak B, mengira bahwa dia itu diinterminate karena si Mbak B ini. Ternyata karena permasalahan lain juga teman-teman. Jadi singkat ceritanya, pokoknya si Mbak A ini sudah diinterminate sama majikannya ya, artinya dia sudah tidak dipekerjakan lagi di rumah majikannya. Terus masalahnya itu
persoalan ini tuh kenapa di-up di Facebook gitu kan ya, mungkin satu si Mbaknya ini nggak terima atas perlakuan si Mbak B yang sudah berani naik ke rumah majikan ya. Terus yang kedua, ternyata apa ya, masalahnya ini menjadi melebar, menjadi pro dan kontra, menjadi pembahasan di antara sesama PMI yang ada di Hong Kong ya teman-teman, apalagi ini menyangkut masalah hutang piutang. Nah, ngomong masalah hutang piutang ya teman-teman, jadi memang kebutuhan kita itu berbeda-beda ya, kita tidak bisa mensamaratakan ya teman-teman. Setiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing, jadi kadang-kadang ada suatu waktu di mana kita itu kebutuhan kita tuh kurang gitu ya, lebih banyak dari pemasukan gitu ya teman-teman. Akhirnya kadang-kadang kita suka gelap mata, kadang-kadang kita suka hilap, kadang-kadang kita suka kayak nggak sadar gitu kan ya, sudah minta pertolongan kemana-mana tapi nggak dapet. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengambil pinjaman di bank Hong Kong, bahkan ada juga yang sampai menggadaikan paspor di Hong Kong dengan bunga yang sangat ngeri sekali ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak munafik, aku juga pernah terjerat ya teman-teman, tapi alhamdulillah aku sudah keluar dan aku tidak mau mengulanginya lagi, karena itu adalah kesalahan yang amat sangat bodoh menurut aku ya teman-teman. Ya mungkin itu tadi ya teman-teman, karena faktor kita kepepet, faktor kita butuh, faktor kita harus ada saat itu juga karena emergensi atau apa ya. Sedangkan kita kalau minjem sama teman-teman juga belum tentu ada ya, dia juga punya kebutuhan sendiri, akhirnya kita pinjam bank gitu ya teman-teman. Cuman di sini saran aku, kalau kita sudah berani memutuskan untuk punya pinjaman di bank, setidaknya pinjamannya itu jangan melebihi dari gaji kita ya teman-teman. Jadi kalau kita mau bayar tiap bulan itu masih ada sisanya untuk kebutuhan kita pribadi atau untuk kebutuhan anak di rumah. Terus juga kalau bisa usahakan jangan sampai telat, jangan sampai surat dari bank itu datang ke rumah alamat majikan, karena itu adalah privasi di mana majikan itu tidak menyukai kalau alamat rumahnya itu diketahui oleh pihak lain, apalagi dengan sengaja pembantunya itu menyebarkan alamatnya dan juga nomor teleponnya. Jadi resikonya ya seperti itu ya teman-teman, kalau sampai kita telat bayar, terus pihak bank membuat surat ke alamat rumah majikan, terus majikan yang membuka surat itu, otomatis kita ketahuan kalau kita itu menggunakan alamatnya gitu kan ya teman-teman. Terus ya kita harus siap terima konsekuensi bahwa kita diputus kontrak atau di interminate ya teman-teman. Jadi otomatis kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan penghasilan, sementara hutang-hutang di bank masih harus kita bayar. Tapi atas peraturan sekarang yang semakin ketat ya teman-teman, dimana kalau ada ketahuan Mbak TKW yang punya hutang bank itu harus keluar dari Hong Kong atau tidak boleh bekerja lagi di Hong Kong teman-teman, karena fatal sekali ya teman-teman, karena pernah ada kejadian rumah majikan itu diteror oleh orang-orang yang menghutangi gitu ya teman-teman. Jadi majikan itu tidak mau berurusan sama orang-orang seperti itu, bahkan majikan juga sempat lapor ke apa sih ya namanya ya, bukan imigrasi sih, aku lupa ya teman-teman. Jadi masalahnya itu menjadi melebar gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang sudah terlanjur mempunyai cicilan di bank, ataupun yang sekarang paspornya sedang tergadaikan, mudah-mudahan diberikan kelancaran rezeki, kerjaannya lancar, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk membayarnya ya teman-teman. Jadi ini adalah pengalaman yang mungkin tidak bisa terlupakan untuk sahabat kita PMI yang ada di Hong Kong yang sekarang sudah tidak bisa bekerja lagi, dan aku juga nggak tahu sekarang nasibnya gimana, entah dia pulang ke Indonesia atau dia cari pekerjaan baru di negara lain. Ya mudah-mudahan dipermudah dan diberikan kesehatan ya, karena yang terutama itu sehat dulu. Kalau badan kita sehat, kita bisa masih cari pekerjaan di negara lain, di tempat lain ya teman-teman. Mudah-mudahan dimudahkan. Pokoknya buat kita semuanya yang sedang bekerja dimanapun berada, hati-hati terhadap keuangan, harus pintar-pintar mengelola, pintar-pintar menabung. Kalaupun misalnya ada urusan yang mendesak ya, usahakan jangan sampai berurusan sama rentenir, jangan sampai berurusan sama majikan, surat bank datang ke rumah ya teman-teman. Pokoknya hindari masalah itu ya teman-teman. Ya teman-teman, segitu dulu kayaknya, aku udah mau masuk, ini sudah jam berapa ya, aku mau siap-siap. Sehat selalu buat kita semuanya dimanapun berada ya teman-teman, dilancarin rezekinya, dilancarin segala urusannya. Setiap kisah, setiap cerita yang aku bagikan semoga ada pembelajarannya ya teman-teman.
buat kita semuanya yang bisa kita ambil, dan yang buruk-buruk bisa kita jadikan contoh supaya kita tidak mengikuti atau tidak mencontoh ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.